Halo anak-anak kelas 9, apa kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Miss Sinur, membahas tentang membangun budaya literasi dengan mencintai buku fiksi. Anak-anak, bagaimana cara berliterasi secara benar agar aktivitas membaca buku fiksi menjadi sebuah budaya? Untuk mengetahui caranya, mari kita belajar bersama-sama. Buku fiksi adalah jenis buku yang isinya berupa cerita yang sifatnya imajinatif. Jadi, untuk menuliskan buku fiksi tidak diperlukan adanya pengamatan serta tidak perlu pula dipertanggungjawabkan kebenarannya karena ide cerita yang ditulis berdasarkan hasil dari rekayasa imajinasi penulis tersebut. Nah, coba kamu amati satu contoh buku fiksi yang sudah Miss lampirkan fotonya ini. Ini adalah sebuah novel berjudul 11 Patriot, karya dari Andrea Hirata. Anak-anak, kalian boleh mencari novel ini di perpustakaan sekolah dan kalian juga boleh membelinya di toko buku terdekat dari rumah kalian. Nah, sekarang kamu akan membaca sinopsis dari buku fiksi tersebut. Miss akan wakilkan kamu. Sinopsisnya adalah novel 11 Patriot adalah buku yang ditulis oleh Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang cinta seorang anak, pengorbanan seorang ayah, dan kegigihan dalam menggapai mimpi-mimpi. Novel ini mengisahkan seorang anak yang bernama Ikal yang bermimpi untuk menjadi pemain sepak bola dan menjadi kebanggaan ayahnya. Kecintaan Ikal pada bola berawal dari ketika ia menemukan album foto yang disembunyikan dari orang tuanya. Dari rasa penasaran itulah akhirnya Ikal menemukan bagaimana ayahnya menjadi seperti saat ini. Pria yang jalannya terpincang-pincang dengan punggung penuh luka, kegigihannya menyibak kisah dari selembar foto itu, membawanya pada kisah-kisah tentang kekejaman penjajahan pada saat itu. Ayah Ikal pada masa mudanya adalah seorang bungsu dari 3 bersaudara yang sangat mencintai sepak bola. Ayah Ikal berperan sebagai pemain sayap kiri. Kepiawaian mereka di lapangan sepak bola dianggap Belanda yang zaman itu menduduki Indonesia sebagai ancaman yang tidak main-main. Van Holden sebagai utusan VOC di Indonesia memahami bahwa keberadaannya di negeri ini berkaitan dengan politisi utusan Ratu Belanda. Setiap aspek termasuk sepak bola adalah politik dan ia akan menggunakan untuk satu tujuan, yaitu melanggengkan pendudukan Belanda di Indonesia. Lagi pula, selama ini tak ada yang berani mengalahkan tim sepak bola gabungan Belanda. Maka, kepopuleran 3 bersaudara itu dapat mengancamnya dari 2 sisi. Simpati pada 3 bersaudara itu dapat berkembang menjadi lambang pemberontakan sekaligus mengancam kejayaan tim sepak bola Belanda. Mau tidak mau, mereka harus dibungkam. Demi untuk memuluskan tujuannya, Van Holden melakukan berbagai cara, dari melarang ketiga saudara itu tampil dalam kompetisi sepak bola sampai mengurung dan memberlakukan hukuman kerja rodi kepada pelatih dan 3 bersaudara itu. Sekembali dari Pulau Buangan, 3 saudara kembali bekerja di parit tambang. Tak lama kemudian, ada kompetisi sepak bola antara tim Belanda melawan para kuli parit tambang. 11 pemain, 11 patriot, termasuk di dalamnya 3 bersaudara kembali bermain. Pertandingan itu dimenangkan oleh tim parit tambang dengan skor 1-0.
Gol satu-satunya dicetak oleh si bungsu. Ribuan penonton menyerbu lapangan dan si bungsu, ayah Ikal, seperti kebiasaannya setiap bermain, meneriakkan Indonesia. Kalimat itu disambut oleh teriakan ribuan penonton lainnya. Indonesia! Indonesia! Teriakan penuh semangat yang membahana dan tanpa henti, Belanda berang mendengarnya. Usai pertandingan, pelatih dan 3 bersaudara diangkut ke Tangsi. Mereka dikurung selama seminggu. Ayah Ikal pulang dengan tempurung kaki kiri yang hancur. Sejak saat itu, ia tidak bisa bermain sepak bola lagi. Kecintaan ayahnya pada sepak bola dan PSSI kemudian membuat Ikal bertekad untuk menjadi sepak bola dan bergabung dengan tim PSSI. Moral pesan dari buku ini adalah cinta. Cinta yang membuat kita dapat berdiri tegak, cinta yang membuat kita sekuat tenaga meraih kemenangan, dan cinta itu adalah cinta yang kita persembahkan untuk negeri ini, yaitu tanah air Indonesia. Nah, setelah membaca teks tersebut, kita akan melihat unsur-unsur intrinsik dari novel tersebut. Apa-apa saja unsur intrinsik itu? Yang pertama adalah tema, kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga adalah alur, yang keempat adalah latar, yang kelima adalah amanat, yang keenam adalah sudut pandang, dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Untuk penjelasannya kita akan mulai dari tema. Tema adalah salah satu unsur yang sangat penting di dalam sebuah cerita. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang dipakai oleh pengarang untuk mengembangkan sebuah cerita. Setiap cerita biasanya dibuat dengan berdasarkan tema. Dengan seluruh aktivitas di dalam cerita juga didasari oleh tema tersebut. Dan Miss ambil satu pengertian tema menurut para ahli, yaitu menurut Keraf, tema merupakan suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis lewat karangan ataupun karya sastranya. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu untuk menjalin cerita, atau tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Tanpa tokoh, alur tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan atau melukiskan tokoh dalam cerita yang ditulisnya. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis, atau definisi alur yaitu merupakan rangkaian cerita yang sejak awal hingga akhir. Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan yang terdapat dalam cerita harus berkaitan satu sama lain, seperti bagaimana suatu peristiwa berkaitan dengan peristiwa lainnya, atau bagaimana tokoh digambarkan dan berperan di dalam cerita yang seluruhnya terkait dengan suatu kesatuan waktu. Berikutnya adalah latar. Latar adalah keterangan tentang ruang dan waktu, juga suasana terjadinya peristiwa di suatu karya tersebut. Ada beberapa latar yang akan Miss jelaskan, seperti latar tempat adalah merupakan latar lokasi atau tempat kejadian peristiwa dalam cerita, baik nama kota, jalan, gunung, ataupun rumah. Contoh latar tempat yaitu di ruang angkasa, di sebuah pesawat, di dalam gua, di dalam hutan, di sebuah gedung, di dalam bangunan tua, dan lain sebagainya yang mungkin anak-anak bisa temukan di dalam novel tersebut. Yang kedua adalah latar waktu.
Latar waktu merupakan latar yang berkaitan dengan ketika terjadinya peristiwa dalam cerita, baik dalam bentuk pemenggalan, penyebutan peristiwa sejarah, penggambaran situasi malam, pagi, ataupun siang maupun sore. Contoh latar waktu yaitu di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di zaman dahulu, di waktu itu, dan lain sebagainya yang akan kalian temukan dalam novel yang akan kalian baca. Kemudian yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana merupakan latar yang berhubungan dengan situasi atau kondisi ketika terjadinya peristiwa dalam cerita. Contoh latar suasana adalah saat gembira, saat galau, saat sedih, saat kecewa, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah latar alat. Latar alat merupakan peralatan apapun yang digunakan atau dibutuhkan si tokoh dalam suatu cerita. Contoh latar alat adalah penggaris, pensil, buku, penghapus, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, unsur intrinsik yang berikutnya adalah amanat. Apakah itu amanat? Amanat adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seorang kepada orang lain, baik itu secara langsung maupun melalui suatu karya. Unsur yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut lebih hidup dan tersampaikan dengan baik pada pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, sudut pandang merupakan cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Unsur yang berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pengaturan kata-kata dan kalimat-kalimat oleh penulis atau pembicara dalam mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca atau pendengar. Nah, sampai di sini untuk pembahasan kita dalam pelajaran kali ini, membangun budaya literasi dengan mencintai buku fiksi. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah dilampirkan ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.